kita juga tanyain ke Bang Holid. Bang Holid tadi udah sempat disinggung oleh Bang Ciko. Ini warga Jawa Barat belum tentu bisa memenangkan hati warga Jakarta, agak sedikit sulit. Nah, ini kepercayaan diri untuk satu putaran itu, Jawa Barat ya. Oh iya, Depok ya. Depok ya. Yang disenggol jubirnya juga. Benar, jubirnya juga langsung disenggol. Kira-kira nih keinginan ataupun kepedean untuk satu putaran itu karena memegang koalisi yang besar atau karena apa, Bang Holid? Ya kalau kita berpikirnya seperti itu, STY itu bukan warga Indonesia, tapi bisa menyukseskan timnas ya. Jadi gini, jadi begini ya, kalau kita melihat kontestasi ini, kita berpikirnya adalah tentang warga Jakarta, Jakarta sebagai kota global ya, Jakarta sebagai kota yang sudah tidak menjadi ibu kota. Jadi kita butuh sosok kandidat yang bukan yang bukan hanya kelas lokal gitu ya, tapi juga diakui dalam konteks global. Nah, pasangan Ridwan Kamil Suswono ini, pasangan ini merupakan pasangan yang memiliki rekam jejak, memiliki pemikiran, gagasan yang bukan hanya diakui di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global. Kang Emil kemarin baru pulang dari luar negeri, mendapatkan gelar profesor kehormatan dari kampus di luar negeri, dan itu bukan untuk yang pertama kali, tapi untuk kedua kalinya. Dan ini adalah penghargaan beliau sebagai seseorang yang memiliki ide gagasan dalam membangun sebuah kota. Dan Kang Emil adalah sosok pemimpin yang bisa kita lihat bagaimana leadership beliau ketika menjadi wali kota Bandung, menjadi gubernur Jawa Barat, dan Pak Suswono adalah seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak sebagai seorang legislator dan menteri. Jadi perpaduan antara perspektif pemimpin lokal yang diakui global dan seorang wakil yang memiliki perspektif kepemimpinan pemerintahan pusat. Jadi kita ingin menawarkan kepemimpinan buat warga Jakarta yang insya Allah akan bisa berjuang memberikan yang terbaik buat warga Jakarta. Jadi kalau tadi bicara tentang menang satu putaran, lebih cepat memang lebih baik ya. Karena kalau kita lihat proses demokrasi ini cukup panjang sekali. Dari kemarin Pilpres, Pileg, dan sekarang Pilkada. Dengan satu putaran, tentu yang dimenangkan adalah warga Jakarta. Kang Emil kemarin menyampaikan bahwa ketika kita ingin datang dan memberikan solusi buat warga Jakarta, maka itu adalah kita mendengarkan langsung. Kita memiliki banyak program, yang mana program itu merupakan aspirasi langsung dari warga Jakarta. Misal, apa sih sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta terkait pemimpin Jakarta ke depan? Isu yang paling besar muncul adalah terkait bagaimana lapangan kerja, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda kita ini semakin sulit sekali cari kerja. Nah, inilah yang akan menjadi salah satu agenda besar dari pasangan Ridho, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, bagaimana menciptakan lapangan kerja khususnya untuk anak-anak muda. Kang Emil memiliki sebuah kompetensi dalam menciptakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu memiliki 17 subsektor, yang mana itu akan bisa menciptakan lapangan kerja yang begitu besar. Kemudian apalagi? Mengatasi banjir, mengatasi kemacetan. Kita ingin memadukan antara konsep public transportation yang terintegrasi dan juga bagaimana konsep integrasi dengan rumah hunian yang layak. Jadi bagaimana rumah hunian itu bisa dekat dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Jadi perpaduan antara transportasi publik yang terintegrasi dengan rumah hunian yang dekat dengan aktivitas ekonomi. Itu akan bisa menjadi perpaduan. Apa yang sudah bagus di zaman Gubernur Anies Baswedan, itu kita lanjutkan terkait Jaklingko itu. Kita tambah armadanya, rutenya, tapi kita juga akan integrasikan dengan rumah yang terjangkau dan layak yang dekat dengan aktivitas ekonomi. Itu salah satunya. Dan ini kita ingin tawarkan solusi yang konkret buat warga Jakarta. Iya, itu program ditawarkan untuk bisa memikat di Jakarta agar bisa menang satu putaran. Nah, apakah kemudian program-program dari dua paslon ini menggentarkan paslon dari jalur perseorangan? Bang Nando, apakah juga punya target yang sama bisa menang satu putaran? Pak Fernando silakan. Ya, halo.
Iya, silakan Bang. Iya, kalau kami dari Dharma Parengkun seperti yang pernah dikatakan oleh ketua tim kita Ibu Siti Fadila Supari, kita bagaikan Daud melawan Goliat. Jadi apa yang dikatakan tadi dari paslon Ridwan Kamil ya maupun dari ini paslon yang diusung oleh Bang Ciko ya itu sudah kita rangkum dalam program-program kita. Apalagi calon independen Pak Dharma itu kan lama di kepolisian. Dia mengerti situasi Jakarta ini seperti apa. Ya, dia pasti bisa melihat bagaimana situasi termasuk tadi kata Bang Ciko itu keamanan ya. Justru kita butuh seorang pemimpin yang mengetahui bagaimana sekarang Jakarta ini kayaknya banyak yang tidak amannya gitu loh. Ya, jadi kita justru membutuhkan pemimpin yang mengerti, yang melihat langsung. Karena Pak Dharma sudah langsung ke masyarakat mendengar, ya, datang kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar wacana-wacana saja kita nih. Jadi kita sih yakin kalau Pilkada Jakarta ini bisa kita menangkan dalam satu putaran. Walaupun kita jalur independen, ya, kita tidak didukung oleh partai-partai. Tapi kita semua tim relawan dari Dharma Parengkun meyakini kita bisa menang dalam satu putaran. Karena masyarakat sudah rindu sosok pemimpin yang mungkin dikatakan ya kita coba ini dari jalur independen. Karena kalau mungkin dari jalur partai nanti nggak nyampe langsung, ya ada sekat-sekatnya. Tapi kalau dari independen langsung kepada gubernurnya. Jadi saya yakin, kita yakin semua tim ini Pak Dharma Parengkun bisa menang satu putaran untuk Pilkada Jakarta. Baik. Baik, Ini luar biasa loh. Rabu pagi semuanya positive vibes banget. Benar-benar optimis semuanya bisa yakin menang satu putaran. Kalau dari Bang Hensat melihatnya, ini bisa tidak terjadi dalam satu putaran di Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat biasanya kan kalau ada 3 paslon itu agak cenderung susah kan Bang? Jawab nih. Jawab dong. Ini nanti-nanti banget nih. Saya udah dekat nih anak-anak tuh kan. Udah nanti-nanti banget. Jadi gini, ini dalam disertasi saya itu kemenangan paslon itu sangat tergantung dengan momentum politiknya. Momentum politiknya itu bisa didapat nggak? Kalaupun ada, bisa dipakai nggak? Gitu. Nah, per hari ini momentum politiknya itu belum kelihatan karena masing-masing kan masih melakukan pendekatan-pendekatan. Kemudian juga warga Jakarta juga masih memilah-milah nih kira-kira siapa yang akan dijagokan. Kalau secara popularitas Rano Karno mungkin unggul gitu ya. Kemudian secara dukungan pemerintah perspektifnya atau persepsinya Ridwan Kamil mungkin unggul. Tapi dari sisi kebebasan bergerak ya mungkin Bang Dharma nih. Jadi masing-masing tuh punya keunggulan-unggulan. Tapi kalau nanti datang momentumnya kemudian bisa dimanfaatkan, yang memanfaatkan itu menang. Tapi sebelum kita masuk ke era program-program, menurut saya yang perlu diperhatikan dan perlu diingat oleh para paslon ini adalah jaga lisan. Karena seringkali di Jakarta itu gara-gara nggak jaga lisan itu jadi kalah tuh. Dan sampai hari ini dari 2 mitos yang ada kan sudah terbukti satu mitos nih bahwa Jakarta tuh nggak boleh Gubernur Jakarta itu nggak pernah 2 periode ya. Yang Mas Anies nggak ikut kan berarti terbukti lagi nih mitosnya.